Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BGS Project dengan video yang saya ulang-ulang, saya record ulang-ulang. Ini video yang udah take yang kelima ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang komponen kemarin yang rusak ketika kita servis monitor Lenovo yang kondisinya mati total, yang dimana tegangan yang seharusnya 5 volt hanya keluar 3 volt, dan itu kadang naik dan turun atau bisa dikatakan tidak stabil ya. Kemarin yang rusak itu dari fisiknya ada 4 buah elko yang sudah kembung. Saya ganti, ternyata tetap sama. Tegangan muncul 3 volt dan tidak stabil. Terus saya cek yang lain, ternyata diode ini yang rusak. Dan diode apa ini? Ini adalah diode Schottky ya. Diode Schottky dengan kode SP 10100. Di sini maksudnya adalah diode Schottky ini memiliki kapasitas 10 ampere dan bertegangan sampai 100 volt. Nah, terus yang ini yang saya gantikan, saya beli. Ini memiliki kapasitas 20 ampere 100 volt ya, dengan simbol atau tulisan di situ 20 100. Maksudnya adalah 20 ampere 100 volt. Nah, karena kemarin saya masih ragu yang ini yang rusak karena saya belum membuka datasheetnya. Ternyata ini bukan transistor, ternyata ini adalah diode. Dan saya sangat mengajukan kemarin, sangat tidak kurang peduli ya sebenarnya. Dan di situ ada simbolnya sebenarnya. Nah, saya tidak melihat itu. Dalam arti lain tidak kurang teliti ya, saya mohon maaf, jangan ditiru. Nah, ini kan simbolnya ada 2 buah diode yang saling berhadapan ya. Nah, itu seharusnya jika diukur bolak-balik dengan avometer dengan mode buzzer itu tidak bunyi bip. Nah, di sini sekalian kita akan belajar ya bagaimana mengukurnya dan bagaimana membedakan diode Schottky ini mana yang bagaimana mengukur diode yang sudah rusak dan diode yang kondisi normal. Oke, ini sudah saya siapkan avometer dengan mode buzzer ya. Langsung saja kita cek dulu yang rusak dulu ya, kondisi yang rusak ini. Oke, saya ulangi. Jika dilihat dari simbolnya seharusnya ya, jika probe merah, jika probe merah di siapa nih ya? Jika probe merah disentuhkan pada kaki yang paling kiri, ini, dan probe hitam di tengah, seharusnya menunjukkan nilai dan tidak bunyi bip ya, karena kita menggunakan dalam mode buzzer. Terus jika dibalik, probe merah ditaruh tengah, probe hitam di paling kiri,
itu tidak bunyi bip ya. Nah, begitupun sebaliknya, jika tidak, karena di dalam ini ada dua buah diode, yang satunya ini sama, jika probe merah ditaruh yang paling kanan ini, paling kanan, dan probe hitam di tengah, seharusnya ada nilai tapi tidak bunyi bip. Kita fokus saja ya, kita fokus saja di bunyi bipnya agar teman-teman lebih enak memahaminya. Oke, saya coba ya. Saya coba probe hitam di kaki tengah, probe merah di kaki paling kiri. Nah, ini kan bunyi bip dan menunjukkan angka 0. Kemungkinan sudah, bukan kemungkinan lagi, ini sudah pasti diodenya bobol ya. Terus kita balik, probe yang merah di kaki tengah, probe yang hitam di kaki paling kiri. Nah, ini juga bunyi bip, berarti memang diode yang satu ini sudah bobol. Sebalik, terus kita ukur diode yang satunya lagi, probe merah di kaki paling kanan, probe hitam di kaki tengah. Nah, ini kan menunjukkan angka, berarti diode ini dalam kondisi bagus. Berarti yang kan ini kan ada dua ya, di dalamnya ini ada dua diode. Yang bagian kiri ini sudah rusak, yang bagian kanan masih baik. Tapi ya harus tetap kita ganti ya. Kita ukur lagi, probe merah di kaki paling kanan, probe hitam di tengah, menunjukkan angka dan tidak bunyi bip, berarti normal. Oke, probe hitam di paling kanan, probe merah di kaki tengah, tidak bunyi bip ya, berarti memang normal. Yang rusak hanya satu diode di dalamnya itu. Tapi kita sebagai teknisi tidak mungkin hanya mengganti satu, pastilah kita mengganti satu komponen ini. Berarti ini sudah bisa dikatakan diode Schottky ini sudah rusak ya. Oke, kita ganti yang masih baru ini. Nih, saya zoom, saya fokuskan dulu. Nah, itu kan simbolnya sama ya, dua diode yang saling berhadapan. Jadi cara mengukurnya sama saja. Pertama, yang hitam, probe hitam di kaki tengah, probe merah di kaki paling kiri. Itu menunjukkan nilai dan tidak bunyi bip ya. Kita fokus di bunyi bipnya saja. Jika tidak bunyi bip berarti kondisi masih baik. Kita balik, probe di tengah, probe merah di tengah, probe hitam di paling kiri. Tidak bunyi bip dan angka tidak 0. Ini kan kalau saya sentuhkan 0 ya kan, itu ada satu tapi tidak pengaruh. Kita fokus yang suaranya saja, suara bipnya. Tidak ada bip, kita ganti yang probe merah di paling kanan, probe hitam di kaki tengah, ada nilai dan tidak bunyi bip, berarti normal. Oke, kita balik, probe hitam di paling kanan, probe merah di kaki tengah, tidak bunyi bip dan angka menunjukkan angka 1, berarti normal. Ya teman-teman, dari hasil pengukuran semoga teman-teman ini paham ya. Saya juga masih belajar, berarti
bagaimana ya kondisi yang rusak, bagaimana yang masih bagus. Nah, untuk teman-teman saya sarankan jika sedang servis elektronik, kita lebih peka melihat kode dan datasheet, karena di datasheet itu semua sudah lengkap, mulai dari fungsi, karakteristik, dan tentang penjelasan lainnya. Jadi jangan asal ganti begitu ya, nanti malah berakibat fatal di komponen setelah yang rusak ini. Nah, terus apa lagi ya? Oh ya, diperhatikan lagi. Apa ya? Oke, segitu saja kalau begitu. Mungkin ini terlalu panjang. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang baru belajar elektronika. Saya juga masih belajar. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan saya, karena juga saya masih belajar. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sedang belajar elektronika, mana bisa membedakan mana komponen yang bagus dan sudah rusak. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.